nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Amin. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu melingkupi di setiap hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan berfokus saat ini hanya kepada Tuhan. Biarlah saat ini hanya kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi setiap hati kita.
kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya segala apa yang ada di hati kami Tuhan, biarlah saat ini kami taruh Tuhan. Biarlah saat ini yang ada di hati kami hanyalah Engkau Tuhan. Kami siap saat ini Tuhan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau juga memberkati Tuhan Bapak Gembala yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan melalui beliaunya Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepada kami Tuhan, apa yang ingin Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami percaya semuanya akan kami dapatkan Tuhan. Dan sekiranya Tuhan ada kuasa setan si jahat yang coba mengganggu isi dari ibadah dan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati, kami usir, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan pernah kembali. Kami siap Tuhan saat ini Tuhan untuk menerima kehadiran. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita selalu bersyukur Bapak Ibu. Tentunya kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Dialah Tuhan yang cukup luar biasa. Dialah Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan adalah kekuatan.
Saat ini kita akan siapkan hati. Kita akan mendengarkan sabda dan kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya sabda dan kebenaran Tuhan itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Yes.
Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kehidupan kami pagi hari ini, supaya firman yang Tuhan yang kami dengar pagi hari ini betul menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan pagi hari ini, siapapun kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Kami pulang dengan mujizat daripada Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa juga dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karena atas kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Saya dengan Bapak Ibu masih menikmati kebaikan Tuhan, masih menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan kepada saya. Terima kasih juga buat Bapak Kepala yang sudah memberikan kesempatan luar biasa. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih buat semua panitia PHBK, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bekerja luar biasa sehingga minggu kemarin kita boleh melaksanakan perayaan kemerdekaan dengan baik. Ya, saya tidak bisa membalas segala kebaikan Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan sumber segala berkat akan membalas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin kita merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan ya, tentang kekristenan. Kadang-kala kita menyebut, ya saya Bapak Ibu ketika kita melihat kehidupan kita, seringkali kita katakan saya orang Kristen. Dan kadang-kala kita mengidentikan kekristenan itu dengan anak Tuhan. Ketika ada seorang Kristen, anak orang Kristen, pasti kita akan menyebut itu anak Tuhan. Dia itu anak Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pagi hari ini bahwa apakah kita sudah betul-betul menjadi anak Tuhan? Apakah saya dan Bapak Ibu ini sudah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang sejati? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sesungguhnya? Nah, pagi hari ini saya memberikan judul renungan pagi hari ini, asli bukan KW. Judul firman Tuhan pagi hari ini, asli bukan KW. Apa Ibu tahu KW ya? KW itu berbicara tentang kualitas, berbicara tentang sesuatu yang tidak asli, sesuatu yang palsu. Nah, pagi hari ini kita akan melihat apakah kekristenan saya, apakah anak Tuhan yang disandarkan kepada saya, apakah itu betul-betul asli atau palsu? Seringkali kita mendengar istilah Kristen KTP, ya Kristen identitas saja, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan orang Kristen. Nah, sesuai dengan judul firman Tuhan pagi hari ini, asli atau KW, asli bukan KW. Kita akan bersama-sama belajar dari suatu tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh ini sangat memberkati kehidupan saya. Saya suka sekali baca kisahnya. Berulang-ulang saya baca, dan saya sangat diberkati sekali. Saya senang sekali kisah tentang tokoh ini. Mari kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Sekali lagi judul firman Tuhan pagi hari ini, asli bukan KW. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu sudah dapat? Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21.
sudah dapat, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu lakukan. Kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Terlebih lagi berbahagia ketika firman ini kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi saya katakan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah asli bukan KW. Yusuf adalah seorang yang sangat luar biasa, seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan saya sangat diberkati sekali. Saya sering membaca kisah ini berulang-ulang. Sesuatu yang saya membayangkan, seandainya kalau kisah Yusuf ini dibuat suatu sinetron, pasti sangat menarik. Karena kehidupan Yusuf ini berakhir dengan kebahagiaan, happy ending. Biasanya kalau kita lihat sinetron itu selalu berakhir dengan kebahagiaan. Nah, kisah Yusuf ini seperti itu. Kisahnya berakhir dengan kebahagiaan. Namun di sini kita bisa belajar bersama-sama tentang kehidupan Yusuf, bagaimana dia menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, bukan anak Tuhan yang asal-asalan, bukan. Anak Tuhan yang betul-betul mencerminkan saya ini loh anak Tuhan. Nah, dari kita kisah Yusuf ini apa yang dapat kita belajar? Untuk menjadi seorang anak Tuhan yang asli, seorang anak Tuhan yang sejati, bukan kawin. Hal yang pertama dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ketika Yakub sudah meninggal, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bahwa ayah sekarang sudah meninggal, bapak sekarang sudah meninggal. Ya, mungkin selama kemarin kalau bapak masih ada, mungkin dia masih menahan amarahnya, menahan emosinya. Tapi sekarang bapak sudah meninggal, pasti dia akan membalaskan segala kejahatan yang sudah kita buat. Akhirnya mereka mengutus orang sampaikan kepada Yusuf. Saya tidak tahu apakah itu betul-betul perkataan Yakub atau perkataan yang dibuat-buat oleh saudara-saudara. Mereka katakan kepada Yusuf, bapak sudah meninggal. Sebelum bapak meninggal, bapak berpesan. Makanya tadi saya katakan apakah itu betul-betul disampaikan oleh Yakub atau saudara-saudaranya hanya untuk sekedar mencari aman. Mereka katakan bapak berpesan bahwa ampunilah kesalahan saudara-saudaramu, jangan marah kepada mereka. Ketika Yusuf mendengar hal itu, dia menangis. Dan dia katakan, jangan takut, apakah saya ini pengganti Allah? Artinya hal yang pertama yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita, seorang anak Tuhan sejati. Anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang selalu menempatkan Allah pada posisinya. Sekali lagi, anak Tuhan sejati adalah seorang yang selalu menempatkan Allah pada posisinya. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dan katakan, ampuni kami, pesan Bapak ampuni kami. Tapi Yusuf katakan, siapa saya?
Suatu sikap yang menyadari bahwa ada porsinya Tuhan, itu porsinya Tuhan, bukan porsinya saya. Itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya saya. Nah, inilah seorang anak Tuhan sejati di sini. Dia tahu, dia selalu menempatkan Allah pada posisinya. Ketika saya dan Bapak Ibu kita menempatkan Allah pada posisinya, ada banyak hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Satu, kita tidak akan menjadi orang yang penuh dengan kebencian. Kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang penuh dengan sakit hati. Seringkali kita menyebut diri kita, saya anak Tuhan, tapi kadang-kala kita hidup dari dalam kebencian. Kita hidup dalam kepahitan. Kita hidup dalam sakit hati. Ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, ketika ada orang yang mungkin melukai hati kita, kadang-kala kita berpikir, sebelum saya balas, saya tidak akan tenang. Tunggu saja. Anak Tuhan yang sejati tidak seperti itu. Anak Tuhan yang sejati akan menyadari bahwa biarlah pembalasan miliknya Tuhan, saya tetap mengasihinya. Itu anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Tuhan yang sejati selalu akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu menempatkan Tuhan pada posisinya. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia katakan, saya tidak punya hak untuk menghakimi kalian, itu haknya Tuhan. Seberapa saya dan Bapak Ibu yang saat ini mungkin kita masih hidup dengan luka hati, kita masih hidup dengan kebencian. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak pantas oleh orang lain. Tetapi seberapa besar kita mengatakan, terima kasih Tuhan, saya tetap mengasihi orang itu, saya tetap menyayanginya. Masalah pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saya tidak punya hak untuk itu. Ketika kita menempatkan Tuhan pada posisinya, ketika kita menempatkan Allah pada posisinya, inilah yang akan kita alami. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam sakit hati, tidak hidup dalam kepahitan, tapi kita akan menjadi orang Kristen yang hidup penuh dengan kasih. Selain itu, ketika kita menempatkan Tuhan pada posisinya, makanya saya katakan kisah Yusuf itu suatu kisah yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal yang ke-41, ketika dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun, Firaun katakan kepada Yusuf, semua orang sudah saya panggil dan saya suruh untuk menafsirkan mimpi saya, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa. Sekarang giliran, saya sudah dengar tentang engkau, pasti kau bisa menafsirkan mimpi saya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Saya tidak bisa. Yang bisa menafsirkan mimpi Tuhan itu adalah Allah, bukan saya. Saya ini hanya alatnya Tuhan. Dengan kata lain dikatakan, saya ini alatnya Tuhan. Saya tidak bisa menafsirkan mimpi Tuhan. Yang bisa menafsirkan mimpi Tuhan itu hanya Tuhan saja, hanya Allah saya. Artinya orang yang menempatkan Tuhan pada posisinya, bukan hanya dia menyadari bahwa pembalasan adalah miliknya Tuhan, dia juga akan merasa dalam kehidupannya bahwa segala sesuatu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia bisa melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan selalu menyadari bahwa semuanya itu karena Tuhan, bukan karena saya. Ketika kita bisa berhasil, semuanya karena Tuhan, bukan karena saya. Kemuliaan itu hanya milik Tuhan, bukan milik saya. Itu seorang anak Tuhan sejati seperti Yusuf. Dia akan selalu berkata, ya, segala sesuatu karena Tuhan. Saya bisa ini, bisa seperti itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Makanya dikatakan kepada raja, saya tidak bisa menafsirkan mimpi. Mama, Bapak dengar tentang saya bisa menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minum, dan itu terjadi. Tapi itu bukan karena saya, tetapi itu Allah
Ketika kita menyadari ini dalam kehidupan kita, kita akan menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Kita tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang sombong, karena kita menyadari segala sesuatu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya bisa berhasil, itu anugerah Tuhan. Saya bisa sembuh, itu anugerah Tuhan. Keluarga saya bisa dipulihkan, itu anugerah Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan, bukan saya. Ketika kita menempatkan Tuhan pada posisinya, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah menggeserkan Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, kita akan tetap datang dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah beralih daripada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas, tidak. Kita tidak akan pernah mencari pengganti yang lain, tidak. Kita tidak akan pernah mengutamakan yang lain daripada Tuhan, tidak. Karena kita tahu Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Anak Tuhan sejati adalah anak Tuhan yang selalu menempatkan Allah pada posisinya. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu disakiti, ketika Bapak Ibu mungkin dilukai, ketika Bapak Ibu mungkin diperlakukan dengan tidak adil, katakanlah kepada Tuhan, itu bagian Tuhan, saya tetap mengasihi mereka. Saya tidak akan pernah membalas. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap saya akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang selalu menempatkan Allah pada posisi. Hal yang kedua di dalam ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dan meminta maaf, meminta ampun, dia katakan, itu bukan hak saya. Yang pertama tadi, dia tahu menempatkan Allah pada posisinya. Yang kedua, seorang anak Tuhan sejati adalah seorang yang selalu mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, anak Tuhan sejati adalah seorang yang selalu mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa perjalanan hidup Yusuf bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita baca awal kisah Yusuf, diawali ketika dia berumur 17 tahun. Alkitab mencatat ketika dia berumur 17 tahun, sweet 17, di mana dia kehidupannya itu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Namun apa yang dilakukan Yakub kepadanya itu ternyata mendapat kebencian dari saudara-saudaranya. Mereka menganggap bahwa Yusuf ini, Yakub ini pilih kasih. Dia lebih mengasihi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka sangat benci sekali kepada Yusuf. Apalagi ketika dia bermimpi. Yusuf punya dua mimpi. Mimpi yang pertama dia katakan, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, saya bermimpi, saya punya berkas, dan berkas saya itu berdiri tegak, sedangkan kalian punya semua tunduk menyembah saya. Saudara-saudaranya katakan, apakah kamu menjadi pemimpin atas kami? Padahal Yusuf itu anak yang nomor 2 dan terakhir. Mereka semakin membenci, dan ketika mimpi yang kedua dia ceritakan kepada ayahnya, dia katakan, dan kepada saudara-saudaranya dia katakan, saya dalam mimpi saya melihat bahwa ada bulan, bintang, dan ke-11, bulan, matahari, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada saya. Dan bapaknya katakan, masakan saya dan ibumu harus menyembah engkau juga. Itu menambah sakit hati bagi saudara-saudaranya. Makanya ketika suatu waktu ketika Yakub menyuruh dia untuk mengantarkan bekal makanan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba. Dari jauh saudara-saudaranya melihat ketika Yusuf datang. Mereka katakan, tukang mimpi datang, mari kita bunuh dia.
kekejian yang luar biasa. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Namun saat itu dihalangi oleh kakak pertamanya Ruben. Ruben katakan, tidak usah kita bunuh dia. Dia kan masih saudara kita juga. Bagaimana kalau kita masukkan dia ke dalam sumur? Akhirnya mereka masukkan dia ke dalam sumur. Ketika Ruben pergi, ada saudara-saudara orang Ismail dari Midian lewat menuju Mesir. Mereka bilang, ya kalau kita kasih masuk dia ke dalam sumur, kita tidak dapat apa-apa. Lebih baik kita jual dia saja. Akhirnya mereka menjual dia kepada orang Ismail, orang Midian. Penderitaannya tidak sampai di situ. Setelah sampai di Mesir, saudara-saudara ini pun menjualnya kepada Potifar. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, Bapak Ibu pasti tahu kisahnya. Dia difitnah. Difitnah, dikatakan dia hendak memperkosa istri Potifar, padahal tidak. Karena difitnah dia harus dipenjara. Ketika dalam penjara pun dia bertemu dengan juru roti dan juru minum. Dan ketika mereka bermimpi, dia mengartikan mimpi mereka. Dia katakan, kalau kalian sudah keluar, jangan lupakan saya, ingat saya. Tetapi mereka lupa dengan dia. Juru roti meninggal sesuai dengan mimpinya, sedangkan juru minum tidak. Sehingga suatu waktu 2 tahun kemudian, ketika Firaun bermimpi, baru juru minum ini mengingat, oh iya, ada Yusuf. Perjalanan hidupnya penuh dengan kepahitan. Perjalanan hidupnya penuh dengan sesuatu yang sangat menyengsarakan. Tapi Yusuf mengerti semuanya ada dalam rencana Tuhan. Yusuf menyadari bahwa sekalipun saat ini dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, bisa saja dia protes. Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya sudah menjaga hidup, menjaga kekudusan, saya sudah setia dengan Tuhan, tapi kenapa ini yang saya alami? Jalan hidup saya kenapa seperti ini? Dia bisa saja protes sama Tuhan, dia bisa saja marah kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita baca, dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia tetap mengerti semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Suatu hal yang sama kalau kita baca tentang kisah Ayub. Ketika dia harus menimpa suatu penderitaan yang sangat besar, istrinya katakan, kutuki Allahmu, tinggalkan Allahmu. Tapi dia katakan, masakan kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak. Dia menyadari semuanya ada dalam rencana Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan dia harus mengalami ini, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan anak Tuhan yang sejati adalah anak Tuhan yang selalu mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun saat ini kehidupan kita seperti Yusuf, kita menghadapi lika-liku dalam kehidupan kita, kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Masalah belum selesai, satu lagi datang. Sakit belum sembuh, tambah sakit lagi. Keluarga mungkin, masalah keluarga, masalah ekonomi, seolah-olah itu tidak selesai dalam kehidupan kita. Tapi jika kita menjadi anak Tuhan sejati, kita mengerti Tuhan tidak akan pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Kalau kita menyadari bahwa ini rencana Tuhan bagi hidup saya, apapun yang saat ini kita hadapi, apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapi, mau sakit, mau ekonomi, mau apapun, kita akan tetap berkata, semuanya baik, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Mungkin saat ini saya mengalami hal seperti ini, tapi saya percaya suatu saat hidup saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini saya mengalami seperti ini, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kita tidak menjadi orang Kristen yang protes. Kita tidak menjadi orang Kristen yang suka mengeluh. Anak Tuhan yang hanya penuh dengan keluhan, anak Tuhan yang penuh dengan protes. Kenapa Tuhan? Kenapa hidup saya begini? Kenapa harus begini Tuhan?
Tapi kita akan menjadi anak Tuhan yang terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup saya. Sekalipun pahit, sekalipun sakit, sekalipun jalan yang saya tempuh ini berliku-liku, tapi saya tetap akan katakan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Yusuf mengalami hal ini. Makanya ketika saudaranya katakan, kami datang minta maaf, kami datang minta ampun, Yusuf katakan, memang kamu sudah merencanakan yang jahat terhadap saya. Saya tahu itu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, di balik semuanya itu Tuhan merencanakan kebaikan. Dan apa yang kita alami sekarang itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dengan kata lain, Yusuf bagaimana mengatakan seperti itu. Saya ada di sini untuk memelihara kehidupan kalian. Kalian jual saya tidak masalah. Kalian masukkan saya ke sumur tidak masalah. Kalian benci saya tidak masalah. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa memelihara kehidupan kalian. Suatu hati yang luar biasa. Suatu kehidupan yang jarang sekali kita bisa temui dalam kehidupan kita. Kadang-kala saya katakan tadi, kadang-kala kita sering cuma protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Ketika mungkin kita disakiti, dibenci, hidup kita penuh dengan lika-liku, kadang-kala kita katakan, Tuhan kenapa Tuhan? Tapi sebagai anak Tuhan yang sejati, mari kita belajar mengerti rencana Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah berputus asa, tetapi dalam hati kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Ada suatu pujian yang mengatakan, di balik badai pasti ada pelangi. Di balik hujan deras pasti ada pelangi. Di balik badai kehidupan yang saya dan Bapak Ibu alami saat ini, pasti ada kemuliaan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mengeluh. Percaya, Tuhan tidak akan pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Sejauh mana kita mau mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga dari firman Tuhan pagi hari ini, di dalam ayatnya yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makan untuk anakku juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang pertama tadi, anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang selalu menempatkan Tuhan pada posisinya. Yang kedua, anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang selalu mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, anak Tuhan yang sejati adalah anak Tuhan yang selalu memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan. Seorang anak Tuhan sejati adalah seorang yang selalu memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dan katakan, kami minta ampun, kami minta maaf, itu toh, kami tidak minta yang lain, kami hanya minta maaf. Tapi bukan saja maaf yang diberikan oleh Yusuf. Dia katakan, jangan takut, hidupmu, hidup anak-anakmu, saya tanggung, saya pelihara. Mereka hanya minta maaf, tapi dia memberikan lebih daripada apa yang mereka minta. Inilah anak Tuhan yang sejati. Kita berusaha memberikan lebih daripada apa yang orang lain minta. Ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, ketika ada seseorang yang mungkin melukai kehidupan kita, suatu waktu mungkin ketika kita mendengar bahwa orang itu celaka, apa yang ada dalam pikiran kita? Puji Tuhan, Tuhan jawab kuasanya. Tobat, syukur. Itu bukan seorang anak Tuhan sejati. Karakter seorang anak Tuhan sejati. Seorang anak Tuhan sejati itu seperti Yusuf ini. Ketika mungkin ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang mungkin melukai hati kita, ketika kita mendengar dia sakit dan celaka, kita datang ke kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Karena Indonesia
katakan bukan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu mungkin melukai saya, kamu mungkin menyakiti saya, tetapi saya tetap akan melakukan yang terbaik bagimu. Itu seorang anak Tuhan sejati. Ketika kita melakukan ini dalam kehidupan kita, kita akan menjadi anak Tuhan yang hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi hidup kita akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Orang lain menyakiti kita, orang lain membenci kita, orang lain menancapkan yang jahat kepada kita sekalipun, kita tetap akan membalasnya dengan kebaikan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, kitab Lukas pasalnya yang ke-6, berbicara tentang orang yang murah hati. Sesuatu yang sangat menarik, karena Tuhan katakan orang yang murah hati adalah orang yang ketika dia dikutuk, dia membalas dengan berkat. Ketika dia disakiti, dia akan membalas dengan kasih. Ketika dia ada orang yang membenci kehidupannya, dia tetap mendoakan dengan yang terbaik. Itu orang yang murah hati. Makanya dikatakan kalau ada yang menampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Bukan berarti kita berikan, bukan, itu bukan maksudnya, tapi kita belajar untuk memberikan lebih daripada apa yang orang minta. Kita membalas dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik, kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itulah anak Tuhan yang sejati. Dan Yusuf membuktikannya, sekalipun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, saudara-saudaranya minta maaf saja, tapi dia katakan tidak, kehidupan pun saya akan tanggung. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini sebagai anak Tuhan, makanya tadi saya katakan sesuatu yang sangat susah. Ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita, terus datang minta maaf, malah kita, pernahkah kita katakan mungkin ada orang yang datang minta maaf kepada kita, orang yang mungkin datang, maafkan saya sudah menyakitimu, saya sudah melukaimu, dan kita katakan tidak apa-apa, saya tetap mengasihimu, apa yang bisa saya bantu? Ada ketika ada orang yang melukai hati kita, datang minta pertolongan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Ada seorang yang mungkin selalu memfitnah kita, selalu menjelek-jelekan kita, tiba-tiba orang itu datang kepada kita dan meminta pertolongan, apa yang akan kita lakukan? Seorang anak Tuhan sejati selalu memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Kita tetap akan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli orang itu menyakiti kita atau tidak, kita tetap akan menjadi berkat bagi orang lain. Makanya tadi saya katakan di dalam Lukas pasal 6 berbicara tentang kemurahan hati. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, kalau kita memberikan sesuatu, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tidak ada gunanya, karena itu pun dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ada orang yang memberi sesuatu kepada kita dan kita membalasnya, memberi juga kepada orang lain, firman Tuhan katakan itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang menunjukkan kita berbeda dari orang lain adalah ketika ada orang yang menyakiti hati kita, tetapi kita balas dengan kebaikan. Ada orang yang mengutuki kita, tapi kita balas dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, memberkati dia. Ketika ada orang yang membenci kita, kita tetap hidup mengasihinya. Itu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Pagi hari ini benar-benar kita, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan. Ketika kita menyebut diri kita, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, itu terjadi, itu tercermin dalam kehidupan kita. Saya anak Tuhan asli, bukan KW. Saya asli anak Tuhan, bukan KW. Kenapa kita bisa katakan saya asli anak Tuhan? Karena hidup kita betul-betul mencerminkan anak Tuhan. Kita tahu menempatkan Tuhan pada posisinya. Kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita berusaha untuk hidup jadi berkat bagi orang lain, memberikan lebih daripada apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita. Bukan yang jahat, bukan, tapi kita membalas dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita, membuat kita melihat kehidupan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sejati, ataukah selama ini kita hanya menyanggap, seperti yang saya katakan, Kristen KTP, hanya disebut Kristen, tapi kehidupan kita tidak pernah mencerminkan
Satu hal yang pasti bahwa apapun yang kita hadapi, biarlah kita seperti Yusuf. Sekalipun kita mengalami sesuatu yang pahit, kita dikecewakan, sekalipun mungkin jalan hidup kita saat ini penuh dengan pergumulan, tapi percayalah, rencana Tuhan dan rencana Tuhan itu terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merencanakan masa depan yang penuh harapan. Allah turut bekerja dalam segala hal, apapun itu, suka duka, susah senang, Allah ada di situ untuk merancangkan suatu kebaikan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Namun sejauh mana saya dan Bapak Ibu mau mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan mengeluh, jangan putus asa. Saatnya nanti akan tiba, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita melengkapi firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan waktu Tuhan, karena kita percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun yang saat ini kita hadapi, kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kapan itu kita tidak tahu. Yang pasti waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Semuanya ada dalam
kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan, mari bersyukur buat Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tahu waktu yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kita akan bikin sekali lagi dari nerefnya. Dan nanti sih dari kasih Kristus, Ibu Susan yang akan berdoa firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan selalu membuat kami menjadi bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Sedetik pun Tuhan Yesus, Kau selalu menjaga hidup kami. Engkau menuntun setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi ini. Jadikan kami seperti hamba-Mu Yusuf ya Tuhan, yang selalu mengucap syukur Tuhan, yang selalu menerima dalam keadaan apapun ya Bapa. Meskipun sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Meskipun banyak orang, banyak masalah Tuhan yang membuat hati kami bimbang, membuat hati kami jatuh, membuat hati kami menangis Tuhan. Kami percaya hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang ada dalam hati kami. Engkau yang akan menguatkan kami ya Tuhan. Engkau yang akan mengubahkan hati kami ya Bapa. Engkau akan mengubahkan duka cita menjadi sukacita yang luar biasa Tuhan. Asalkan kami percaya, asalkan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan kami, mampukan kita untuk melewati semua itu ya Pak Tuhan. Tuhan, bersyukur kami Engkau memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih boleh berdiri di tempat ini, kami masih boleh bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah luputkan kami dari setiap permasalahan hidup kami, sehingga kami saat ini boleh merasakan lega Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu percaya dan setia berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu, yang menguatkan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pelayanannya, keluarganya, semuanya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, hari-harinya Tuhan. Saya percaya kesehatan, kekuatan juga Tuhan Yesus akan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus yang berkenan atas hidup
Tuhan Yesus buat ibadah Tuhan pada saat ini. Kami boleh melaksanakan, kami boleh merayakan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama